Baik, saya akan memberikan kesaksian sedikit. Saya pernah bercerita ke teman-teman waktu kita member meeting di minggu lalu. Jadi kejadiannya begini, kita itu kan tanggal 6 sampai tanggal 9 itu kita ada acara di Bali, juga Pak Agus, Pak Hedi Dewen, Pak Ardian juga ikut, Pak Vincent ya, Pak Gusmanta juga, kita semua ada beberapa. Itu kita ke Bali. Kemudian dari Bali itu tanggal 10-nya kita pulang tanggal 9, tanggal 10-nya kita berangkat ke Singapura bawa orang tua kita yang sakit, papinya istri saya, Ibu Lisa. Kita bawa ke Singapura. Setelah kita bawa ke Singapura itu kemudian berobat segala macam dan tanggal 13 itu kita harus pulang. Nah, tanggal 13 itu kita pulang memang khusus kita bikin di jam yang terakhir, di jam 9.40 malam. Nah, kemudian di tanggal 13 itu karena udah periksa semua, udah selesai semua, kita udah happy, udah seneng, kira-kira jam 2 siang, jam 3 gitu, istri saya ngajak, udah deh kita pergi makan dulu deh katanya. Pergilah saya makan. Selesai makan itu biasa, istri saya mah dia shopping lah, beli ini, beli itu, beli tas, beli apa, baju segala macam. Itu tentengannya banyak gitu loh. Karena waktunya masih ada, saya telepon itu. Di Singapura itu ada Duren Dempsey di sana, Adi Duren. Saya telepon, ya udah katanya datang sekarang ya katanya. Ya udah, buru-buru ke sana kan, buru-buru. Lagi mau makan itu kurang lebih jam 5-an ya, jam 5-an gitu. Nah, saya udah pesan duren, udah buka. Begitu buka saya comot makan itu baru 2 biji, tahu tuh telepon gitu loh, suster telepon ke istri saya bilangin, ini katanya papi punya tensinya drop. Waduh, istri saya mau buru-buru. Akhirnya kita minta Adi Durennya itu pesanin Uber. Nah, singkat ceritanya dipesanin Uber, kita pulang, tentengan itu banyak di saya, saya duduk di depan. Nah, ini kejadiannya yang luar biasa itu adalah mungkin keteledoran saya karena tas saya juga hitam gitu ya, saya taruh di kursi, begitu mau turun sampai di rumah sakit itu buru-buru, jadi tas saya waktu turun saya taruh di samping, itu tentengan istri saya ini banyak banget gitu kan. Jadi saya harus selamat tentengannya dulu, wah cilaka kalau enggak tuh. Jadi saya turun buru-buru, udah sampai masuk hotel gitu, di kamar papi, ternyata dia belum makan katanya. Waduh, kita pesanin makan. Kemudian saya mikir, loh tas saya kemana gitu ya, saya bilang. Tas saya itu isinya kredit card saya, duit saya, ini paspor saya gitu loh. Waduh, harus mau pulang malam kan gitu. Nah, terus saya telepon ke Adi Duren gitu kan, tolong teleponin Uber itu, mungkin ketinggalan di Uber. Udah teleponin segala macam, dan Ubernya bilangin nggak ada katanya tas saya. Jadi di mana tas saya? Nah, suster yang papi saya kita bawa itu, ini yang menyesatkan saya itu. Dia bilang, saya lihat Pak kayaknya itu ditaruhin di kereta, kebetulan waktu di kamar papi itu ada orang lagi bersih-bersih cleaning service-nya. Jadi kemungkinan ketaruh ke sana katanya gitu loh. Saya lihat di sana. Jadi kita ubuk-ubuk lah itu. CCTV di semalam laporin polisi segala macam, karena saya nggak boleh lihat CCTV kalau nggak lapor polisi. Jadi lapor polisi dulu, lapor polisi. Nah, setelah lapor polisi kan datangnya kan agak lama. Jadi kita ke airport, lapor cancel berangkat untuk jadi tanggal 14-nya. Jadi kita pulang tanggal 14, saya bikin jam 12.30 pulangnya. Nah, setelah lihat CCTV segala macam, polisi datang sekitar jam 11 malam gitu, ternyata nggak ada gitu loh. Waduh, cilaka, udah hilang dah. Padahal saya tanggal 14 itu harus berangkat, tanggal 13 malam itu saya harus berangkat tuh. Kan kita pulangnya tanggal 13 tuh. 13 jam 9, tanggal 13 kita pulang, 14 kita harus berangkat. Akhirnya saya telepon-teleponan sama anak segala macam, dan itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu embassy di Singapura tutup. Jadi saya nggak bisa pulang kalau nggak ada paspor. Jadi saya harus bikin paspor sementara, SPLP namanya ya. Nah, akhirnya singkat cerita kita dibantu, kita ke embassy, saya ke embassy jam 8:30, dibukain, terus dibuatin suratnya, keluar. Jadi saya bisa keluar tuh, pulang bareng-bareng istri semua.
Nah setelah sampai di Singapura, setelah sampai di airport pulang itu jam 12.30 kita harus pulang. Nah kita makan dulu tuh, masih ada waktu kurang lebih 1 jam kita makan, selesai makan. Sisa tinggal 45 menit, tahu-tahu orang Duren itu telepon dia bilang, itu you punya tas, kata orang Uber itu ada ketinggalan di mobil dia. Nah, tapi waktu tinggal 45 menit, bayangin, wah harus stres saya gitu kan. Saya bilang, ya udah, saya telepon orang Ubernya itu, saya bilang, ayo cepet you antar deh. Dan di pikiran saya itu tahu nggak? Saya pikir ini kayak di Jakarta gitu. Gitu saya keluar dari airport gitu, taksinya nyampai, saya langsung ambil lari gitu. Ternyata nggak bisa, saya lupa gitu loh. Lupa saya, terus saya dibawa ke ujung gitu, nggak bisa keluar kan kalau di Singapura udah masuk. Jadi saya tunggu aja, tunggu. Kan taksinya harus parkir dulu lah, harus cari tempatnya dulu. Jadi persis itu jam 12.30 udah habis waktunya. Nah untungnya itu pesawat kita tuh di cancel. Waduh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan waktu paspor saya itu hilang, saya cuma bilang, waduh Tuhan, paspor udah hilang, udah deh. Mungkin saya udah nggak bisa. Tanggal 14 itu kita harus berangkat ke Melbourne kan. Enggak, tanggal 14 malamnya kita harus berangkat ke Melbourne. Kenapa? Pesawatnya delay. Delay, jadi kita berangkatnya jam 3-an. Jam 3-an saya sampai di Jakarta jam 7 malam. Jam 11 malam saya ke airport lagi berangkat ke Melbourne. Ya puji Tuhan. Jadi ketika kita ada sesuatu, kita berdoa, ternyata mujizat bisa terjadi. Sehingga yang tadi saya berpikir itu udah saya tidak akan mungkin bisa berangkat bareng-bareng istri dan anak-anak saya, dan malam itu kita bisa berangkat bersama-sama. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.